Halo, berjumpa kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Di video kali ini kita membahas tentang perpindahan energi di rotor bagian kedua. Dan di bagian ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang perpindahan energi di rotor untuk mesin sentrifugal. Pertama, mari kita review dulu apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil mendapatkan persamaan head pompa sebagai fungsi dari kecepatan fluida di impeller yang disebut sebagai persamaan Euler. H pompa sama dengan U2 CU2 dikurangi U1 CU1 dibagi dengan G. Nah, kita juga memperoleh bahwa daya pompa dalam hal ini adalah P sama dengan Rho kali G kali head pompa kali Q. Karena Rho kali Q sama dengan M dot, maka kita bisa tuliskan persamaan daya pompa sebagai P sama dengan M dot kali G kali head pompa. Persamaan daya pompa juga bisa kita tulis sebagai torsi pompa kali kecepatan anggular atau kecepatan sudut. T pompa atau torsi pompa itu sama dengan M dot kali dalam kurung R2 CU2 dikurangi R1 CU1. Nah, persamaan head pompa atau head pompa yang dapat kita hitung menggunakan persamaan Euler merupakan head teoretik. Head ini merupakan besarnya head atau besarnya kenaikan head yang dirasakan oleh fluida ketika fluida keluar dari impeller pompa. Dibandingkan dengan head real yang terjadi sebenarnya, head teoretik ini jauh lebih besar. Head realnya lebih kecil. Mengapa demikian? Karena ada rugi-rugi di dalam impeller. Nah, jadi ini adalah head teoretik yang bisa dihasilkan oleh sebuah pompa. Demikian juga dengan torsi di sini. Ini adalah torsi yang atau perubahan torsi yang dirasakan atau torsi bersih yang dirasakan oleh fluida ketika fluida keluar dari impeller. Jadi ini bukanlah torsi yang ada di poros pompa. Nah, persamaan Euler dapat kita tulis ke dalam beberapa bentuk yang berbeda. Penulisan ini berguna untuk analisis kinerja mesin fluida. Nah, seperti sudah kita bahas di video sebelumnya, kecepatan relatif fluida di dalam impeller dapat kita tuliskan sebagai fungsi dari kecepatan absolut dan kecepatan tangensial menggunakan hukum kosinus. W kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah U kuadrat dikurangi 2 kali U kali C cos alfa. Nah, suku yang mengandung C dan U kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu kemudian kedua ruas kita tukar sehingga kita peroleh U kali C cos alfa sama dengan C kuadrat ditambah U kuadrat dikurangi W kuadrat. Lalu kemudian C cos alfa ini sama dengan CU, baik CU2 maupun CU1. Sehingga persamaan ini dapat kita substitusikan kembali ke dalam persamaan Euler, sehingga bisa kita peroleh bahwa head pompa sama dengan C2 kuadrat dikurangi C1 kuadrat per 2G ditambah U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat per 2G ditambah W1 kuadrat dikurangi W2 kuadrat per 2G. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa kenaikan head pompa itu merupakan kontribusi dari dua hal, yaitu kontribusi dari perubahan tekanan dinamik yang dialami oleh fluida dan perubahan tekanan statik. Persamaan ini akan kita gunakan nanti dalam analisis selanjutnya tentang mesin aksial. Nah, ada juga bentuk yang selanjutnya. Jadi, karena U1 sama dengan CU
U1 ditambah WU1 dan U2 sama dengan CU2 ditambah WU2. Nah, maka persamaan ini dapat kita tulis ulang dengan memindahkan suku WU ke ruas kiri lalu kemudian menukar kembali kedua ruas. Sehingga kita peroleh bahwa CU di sini sama dengan U dikurangi WU. Nah, persamaan ini dapat kita substitusikan kembali ke persamaan Euler. Sehingga kita peroleh bahwa head pompa sama dengan U2 kali dalam kurung U2 dikurangi WU2 dikurangi U1 kali dalam kurung U1 dikurangi WU1. Nah, selanjutnya karena WU sama dengan CR kali kotangan beta, maka suku yang mengandung CR dapat kita substitusi dengan, suku yang mengandung WU dapat kita substitusi dengan persamaan ini. Sehingga kita peroleh bahwa U2 kali dalam kurung U2 dikurangi CR2 kotangan beta 2 dikurangi U1 kali dalam kurung U1 dikurangi CR1 kali kotangan beta 1. Nah, U2 dan U1 dapat kita distribusikan ke dalam kurung. Sehingga kemudian kita peroleh persamaan ini. Nah, suku yang mengandung U2 kuadrat dan U1 kuadrat kita kumpulkan. Suku yang mengandung kotangan beta kita kumpulkan. Sehingga kita peroleh bahwa head pompa sama dengan U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat ditambah U1 CR1 kotangan beta 1 dikurangi U2 CR2 kotangan beta 2 dibagi G. Nah, selanjutnya, karena CR itu sama dengan Q dibagi Pi kali D kali B, di mana D adalah diameter, baik itu diameter inlet dan diameter outlet, dan B adalah tinggi atau lebar impeller, baik tinggi atau lebar impeller di inlet maupun di outlet. Nah, CR di dalam persamaan tadi dapat kita substitusi dengan persamaan ini, sehingga kita bisa peroleh head pompa sebagai fungsi dari debit. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita sederhanakan penulisannya dengan menyingkat U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat per G sebagai A dan U1 per Pi D1 B1 kotangan beta 1 dikurangi U2 per Pi D2 beta 2 kotangan beta 2 dibagi G sebagai B. Sehingga kita peroleh bahwa head pompa itu sama dengan A plus B kali Q atau debit. Dengan demikian, kita bisa memperoleh fungsi head pompa sebagai fungsi dari debit. Apabila kita perhatikan persamaan ini, maka dari sini terlihat bahwa head pompa merupakan fungsi linier dari debit. Jadi kurva head teoretik terhadap debit merupakan kurva yang berbentuk garis lurus. Nah, kemiringan kurva ini nanti dan posisinya tergantung dari A dan B. Nah, jika A kita lihat di sini sama dengan U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat, maka dapat kita prediksi bahwa A akan selalu bernilai positif. Mengapa demikian? Karena U2 selalu lebih besar daripada U1 pada pompa. Karena diameter outlet impeller selalu lebih besar dibandingkan dengan diameter inlet impeller. Sehingga kecepatan tangensial di outlet selalu lebih besar daripada kecepatan tangensial di inlet. Nah, sedangkan untuk B, kalau kita lihat di sini, U1 lebih kecil daripada U2. Sehingga jika nilai kotangan beta 1 dan kotangan beta 2-nya sama, B akan bernilai negatif. Sehingga tanda dari B apakah positif atau negatif itu tergantung pada kotangan betanya. Jika kotangan betanya ini, dua kotangan beta ini menghasilkan nilai B positif, maka kurva H pompa akan miring ke atas. Sedangkan apabila B ini bernilai negatif, maka kurva head pompanya akan miring ke bawah. Nah, mari kita pelajari bagaimana efek dari sudut beta terhadap head pompa. Pertama kita akan diskusikan kasus khusus di mana
beta 1 dan beta 2 itu sama dengan 90 derajat. Nah, jika beta 1 dan beta 2 sama dengan 90 derajat, maka kotangen beta 1 dan kotangen beta 2 sama dengan 0. Beta 1 dan beta 2 90 derajat berkorelasi dengan sudu impeller yang tegak lurus inlet dan tegak lurus outlet. Atau dengan kata lain, sudu impellernya linier seperti ini. Nah, jika kotangen beta 1 dan kotangen beta 2 bernilai 0, maka B sama dengan 0. Sehingga head pompa hanya tergantung pada A atau tergantung pada U kuadrat, U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat dibagi G. Jadi head pompa yang dihasilkan hanya tergantung pada putaran pompa karena U2 dan U1 merupakan kecepatan tangensial yang bergantung pada kecepatan angular. Dan jadi di sini head pompa tidak bergantung pada debit yang mengalir. Kalau kita lihat berarti nanti kurva head pompa untuk sudut ini bentuknya horizontal. Nah, selanjutnya kita tinjau kasus di mana beta 1 sama dengan 90 derajat, beta 2 lebih dari 90 derajat. Apabila kita lihat kotangennya, kotangen beta 1 masih sama dengan 0, karena sama dengan beta 1 sama dengan 90 derajat. Sedangkan beta 2, kotangen beta 2, karena beta 2-nya lebih 90 derajat, maka kotangennya akan kurang dari 0. Nah, ketika kotangen beta 1 sama dengan 0 dan kotangen beta 2 sama dengan 0, maka B lebih dari 0. Kita kembali ke sini sebentar. Nah, ketika kotangen beta 2 bernilai negatif, maka kita dapatkan negatif kali negatif sama dengan positif. Sedangkan kotangen beta 1 sama dengan 0. Jadi, B bernilai positif. Apabila B bernilai positif, maka kurvanya akan miring ke atas. Dengan demikian, kita lihat di sini bahwa head pompa akan semakin besar dengan kenaikan debit. Nah, selanjutnya kita lihat kasus di mana beta 1 sama dengan 90 derajat dan beta 2 kurang dari 90 derajat. Jadi, karena beta 2 kurang dari 90 derajat, maka kotangen beta 2 lebih dari 0. Apa yang terjadi jika kotangen beta 2 lebih dari 0? Kotangen beta 2 positif, positif kali negatif bernilai negatif. Sehingga kita peroleh B bernilai negatif. Nah, jadi head pompa sama dengan A dikurangi besarnya nilai B kali Q. Jadi kalau di sini kita lihat, maka head pompa akan semakin turun dengan kenaikan debit. Nah, apabila kurva head pompa terhadap debit tadi kita gambarkan, maka kita akan memperoleh grafik seperti ini. Dari sumbu 0 ke sini, ini adalah U2 kuadrat per G. Ini ke bawah adalah U1 kuadrat per G. Jadi perbedaan U2 kuadrat dan U1 kuadrat per G ini adalah A. Nah, ini adalah kurva untuk H sama dengan A plus B kali Q, yaitu berkorelasi dengan beta 1 90 derajat, beta 2 lebih dari 90 derajat. Lalu ini adalah kurva horizontal untuk beta 1 90 derajat, beta 2 90 derajat. Lalu ini adalah kurva yang miring ke bawah untuk beta 1 90 derajat, beta 2 kurang dari 90 derajat. Nah, karena daya pompa juga terkait dengan head pompa, maka kita juga bisa gambarkan kurva head pompa sebagai fungsi dari debit. Karena head pompa seperti di depan tadi kita tulis, daya pompa sama dengan rho kali G kali debit kali head pompa, maka head pompanya dapat kita substitusi dengan persamaan A kali plus B kali Q. Sehingga kita peroleh daya pompa sama dengan rho kali G kali Q ditambah B kali rho kali G kali Q kuadrat. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa
persamaan daya pompa merupakan fungsi kuadrat dari debit. Jadi pada kondisi beta 1 90 derajat, beta 2 90 derajat, dan B sama dengan 0, maka suku ini menjadi sama dengan 0. Dengan demikian, untuk sudut masuk dan sudut keluar sama dengan 90 derajat, persamaan ini menurun menjadi persamaan linier, yaitu digambarkan di sini dengan garis biru. Jadi kalau kita lihat di sini, daya pompa yang dibutuhkan untuk memompa fluida akan naik dengan kenaikan debit. Nah, pada kondisi beta 1 90 derajat dan beta 2 lebih dari 90 derajat, B lebih dari 0. Sehingga kita peroleh daya pompa sama dengan rho kali G kali A kali Q ditambah rho kali G kali B kali Q kuadrat. Di grafik ini digambarkan dengan garis ini. Jadi kalau kita lihat kenaikan daya yang dibutuhkan untuk memompa fluidanya naik secara kuadratik. Kenaikannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan kurva linier. Nah, apabila kita lihat pada alternatif yang atau pilihan yang ketiga, opsi yang ketiga yaitu B beta 1 sama dengan 90 derajat dan beta 2 kurang dari 90 derajat, maka nilai B-nya kurang dari 0. Sehingga persamaan head pompanya menjadi rho kali G kali A kali Q dikurangi rho kali G kali B kali Q kuadrat. Di sini digambarkan dengan garis kuning. Berbeda dengan dua kondisi yang sebelumnya, di sini kalau kita lihat daya pada awalnya akan naik lalu kemudian mencapai puncak dan turun. Nah, kalau kita lihat maka pada opsi ini kebutuhan daya terbatas atau ada limitnya atau ada batasnya. Sedangkan pada setting yang lain daya akan naik terus. Nah, pada prakteknya kondisi seperti ini dapat berbahaya karena dapat merusak motor. Sehingga kebanyakan desain pompa sentrifugal menggunakan setting yang ketiga ini, yaitu beta 2-nya diset kurang atau didesain kurang dari 90 derajat. Oke, dari kurva tadi terlihat bahwa sudut keluar kurang dari 90 derajat, kebutuhan daya pompa mengalami sedikit kenaikan disusul dengan penurunan dengan naiknya debit. Sedangkan untuk sudut keluar sama dengan 90 derajat, daya akan naik secara linier. Sedangkan sudut lebih dari 90 derajat, daya akan naik secara kuadratik. Jadi, kenaikan kebutuhan ini dapat menyebabkan kegagalan pada penggerak pompa. Dari analisis tadi dapat kita lihat bahwa desain yang aman adalah beta 2 kurang dari 90 derajat. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.